السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang selalu Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu dari dosa besar adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dosanya lebih besar dari berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dosa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar dari berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan di dalam prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini tidaklah sesuai dengan kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah sifat dari orang-orang kafir dan juga sifat dari orang-orang yang munafik. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatih ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat
Adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang kafir yang laki dan perempuan, di mana mereka ini orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir, mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik dan juga sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka dairatus saw', giliran kebinasaan yang sangat buruk bagi mereka. Allah murka kepada mereka. Allah melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat ini menegaskan bahwasannya sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka mendapatkan akibat kebinasaan yang sangat buruk ditimpakan kepada mereka. Mereka mendapatkan kemurkaan, laknat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka, menyediakan untuk mereka neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 154. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dan ada satu golongan di mana mereka telah digelisahkan oleh diri-diri mereka. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka yang buruk, seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, 3 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada umatnya, sebagaimana hadis yang telah disebutkan, yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam yuqal la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, janganlah salah seorang di antara kalian itu wafat, meninggal dunia, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar supaya ketika ia akan meninggal dunia, ketika dia telah melihat tanda-tanda kematian kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar supaya ia berbaik sangka, memperbanyak baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana hatinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahannya. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ajal akan menjemput dirinya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita umatnya untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terkhusus, keadaan yang sangat penting adalah di saat-saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Abdullah ibnu Abbas, di mana beliau begitu bersemangat untuk memberikan motivasi kepada umat ini untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula bil maut fabashshiruhu liyalqa rabbahu wa huwa husnul dhanni bih. Wa idza kana hayyan fakhawwifuhu billahi azza wa jalla. Fakhawwifuhu bi rabbih azza wa jalla." Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan, apabila engkau melihat seseorang dia akan meninggal dunia, maka berikan kabar gembira kepadanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan apabila dia dalam keadaan sehat, maka takutilah ia dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat ini agar selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling terkhusus adalah di saat-saat ia akan meninggal dunia. Mu'tamar bin Sulaiman, ia pernah mengatakan bahwasannya ayahnya ketika akan meninggal dunia, ayahnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, bisikkanlah ke telingaku dengan perlahan agar supaya aku selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya aku berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hikmah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat akan meninggal dunia ini adalah seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya,
yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangkitkan setiap hamba menurut keadaan di mana ia meninggal dunia. Dibangkitkan setiap hamba sesuai keadaannya ketika ia meninggal dunia. Dan salah satu saat yang paling terpenting mewujudkan persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat-saat ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Namun bukanlah berarti bahwa prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas ketika kita akan meninggal dunia. Kalaulah itu yang dimaksudkan, maka niscaya kita menjadi hamba-hamba yang di sepanjang kehidupan kita akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya para ulama-ulama kita, mereka selalu menyandingkan antara roja dan khauf. Harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika di saat seseorang itu dalam keadaan sehat, maka hendaknya dia lebih mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mencegah dia untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan memotivasi dia untuk melakukan amal-amal yang saleh. Namun ketika seseorang dia telah melihat tanda-tanda kematian yang telah datang pada dirinya dan ia mendapati dirinya itu sudah lemah, tidak mampu lagi untuk melakukan amal saleh sebagaimana yang dia lakukan ketika dia sehat, maka di saat-saat dia dalam keadaan sakit, di saat-saat tanda-tanda kematian itu telah terlihat pada dirinya, maka pada saat itu hendaknya dia memperbanyak baik sangkanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia mempertebal harapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba di saat-saat dia meninggal dunia, dia berprasangka, memperbanyak prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghunjamkan di dalam dadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya sungguh sangat besar ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ketergantungan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwa maksud daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja terbatas
ketika seseorang itu akan meninggal dunia saja. Namun dituntut kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan kita, dalam seluruh gerakan kita. Dengan hati kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kurangnya kita memahami makna dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menjadi sebab terbesar kita terjatuh kepada su'udzanni billah. Sebab terbesar kita terjatuh kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Sebagaimana seorang hamba itu tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan menjauhkan dirinya dari berbagai kesyirikan, kecuali dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Itu disebabkan karena diri kita itu sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pengenalan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah dan keadilan. Dengan pengenalan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang itu akan bisa mewujudkan tujuan hidupnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang hati kita akan terus-menerus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi mereka-mereka yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dapat dikenali oleh hamba hanya dengan melalui pengenalan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah. Yaitu tauhid asma, tauhidul asma was sifat. Kita mengenal Allah SWT melalui tauhidul asma was sifat dan tauhid rububiyah. Dengan dua tauhid ini, maka ini akan mengantarkan kita kepada tauhid uluhiyah. Kita menjadi seorang hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk mencapai kepada husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan kita raih hanya dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala,
hati kita tidak akan berbaik sangka kepada Allah. Yang ada di dalam hati kita adalah buruk sangka. Sebagaimana hati-hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik penuh dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ya, memang mereka kenal dengan Allah. Akan tetapi mereka tidaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jika mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan, hati mereka akan dipenuhi dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh banyak sekali contoh-contoh, gambaran-gambaran dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasannya ia menyentuh segala sisi-sisi kehidupan manusia. Dan ini menunjukkan juga bahwasannya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja ketika seseorang akan meninggal dunia, akan tetapi yang dituntut kepadanya adalah di setiap keadaan, setiap perkataan yang dia ucapkan, setiap perbuatan yang dia lakukan, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berputus asa dengan rahmat Allah. Orang-orang yang ada di dalam hatinya keputusasaan terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, maka begitu juga rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dia berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh telah ditegaskan di dalam dalil bahwasannya tidak ada seorang pun yang berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas sebagaimana luasnya ilmu Allah. Dan begitu juga orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap sulitnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita membaca Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak selayaknya bagi seorang yang beriman, di mana ia mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menganggap bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sulit untuk didapatkan. Anggapan bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala sulit untuk diraih, ini menunjukkan bahwasannya ada persangkaan yang buruk
pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pembenaran bahwasannya boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab hamba-hambanya yang saleh. Membenarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi mengadab hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anggapan yang seperti ini boleh jadi Allah mengazab mereka. Ini adalah persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak boleh ada pada hati seorang mukmin, bahwasannya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan sunnah dalam seluruh kehidupannya, mereka ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh daripada persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah persangkaan seorang hamba bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membangkitkan umat manusia setelah kematian mereka. Nah, persangkaan buruk seperti ini adalah persangkaan buruk yang ada di dalam hati orang-orang kafir, di mana mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan membangkitkan manusia. Dan ini adalah penyimpangan orang-orang kafir dahulu di dalam masalah tauhid rububiyah. Penyimpangan mereka terletak yaitu di dalam keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membangkitkan umat manusia setelah mereka mati. Di dalam memberikan rezeki yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menciptakan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diyakini oleh orang-orang kafir. Mereka benar di dalam tauhid rububiyah dan mereka menyimpang dalam tauhid rububiyah di dalam masalah mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka itu mati. Nah, yang seperti ini adalah persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila ada persangkaan yang seperti ini ada di dalam hati seseorang, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu contoh persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah persangkaan seseorang ketika dia melihat seseorang itu meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah. Dia punya persangkaan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Maka ini adalah merupakan persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya cukupkan kajian ya setelah ba'da maghrib ini, dan insyaallah nanti setelah isya kita akan lanjutkan kembali.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sangatlah banyak contoh-contoh dari persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam menjelaskan surah Al-Fatih ayat 6, Ad-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' alaihim dairatus saw', bahwasanya mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang laki-laki maupun perempuan, mereka berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka giliran kebinasaan yang sangat buruk. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini, bahwasannya persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditafsirkan adalah bahwasannya mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, mereka menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya, tidak akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah persangkaan yang buruk, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan hilang. Ia menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, Allah SWT tidak akan menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama tauhid, agama yang di dalamnya penuh dengan pengajaran sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila seseorang dia menyangka bahwa agama yang dibawa oleh Nabi SAW yaitu agama tauhid, yaitu agama sunnah, bukan agama bid'ah maupun agama kesyirikan, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan punah, ia akan hilang, dan tidak ada seorang pun yang mau untuk mengamalkannya, maka sungguh ini adalah persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana persangkaan ini telah dimiliki oleh orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Dan juga ditafsirkan bahwasannya persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah persangkaan bahwasannya apa yang terjadi di alam semesta ini itu tidaklah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah memiliki persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ditafsirkan bahwasanya persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga persangkaan yang buruk
kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persangkaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas agama-agama yang lainnya. Ini adalah persangkaan yang buruk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh banyak sekali ya contoh-contoh, gambaran-gambaran dari persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasannya persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyentuh pada seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Dan hendaknya kita berhati-hati dari persangkaan ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari persangkaan yang buruk kepada Allah SWT kecuali hanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan, yaitu mengenal Allah dengan nama-namanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya, telah kokoh terhunjam di dalam dadanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka inilah yang menjadikan dia menjadi seorang hamba yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi seorang hamba yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar maupun yang kecil. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut kepada kita juga ketika di saat-saat kita berdoa kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa masalah yang merupakan bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana intisari seluruh agama, intisari daripada agama Islam itu terdapat di dalam ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intisari dari agama yang Allah SWT turunkan kepada kita, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Intisarinya, rangkumannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah. Ini tujuan penciptaan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Aku semata. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah wahai Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini adalah meminta pertolongan kepada Allah, ini adalah doa masalah. Dan ini adalah merupakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tidak bertawakal. Dia tidak menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah setengah agama. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, ini setengah agama. Dan bahkan kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah, kita tidak bisa iyyaka na'budu kecuali dengan iyyaka nasta'in. Dengan kita meminta pertolongan kepada Allah, dengan mendapatkan pertolongan dari Allah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadiri majlis ilmu, kita bisa berzikir, melakukan amal saleh, itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya orang yang tidak mau memohon kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Nah, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus berbaik sangka kepada Allah, dan inilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Nabi SAW bersabda, berdoalah kalian kepada Allah SWT dengan meyakini bahwasanya doa yang kalian panjatkan kepada Allah SWT itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan juga hati yang tidak yakin. Maka karenanya di dalam doa-doa kita harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dan salah satu penghalang doa itu dikabulkan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan seorang hamba ketika berdoa kepada Allah, dia berkata bahwasanya doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki cakupan yang begitu luas. Maka karenanya ketika seorang hamba dia bertaubat dari segala kemaksiatan yang dia lakukan, lalu kemudian dia melakukan amal saleh dan berusaha untuk melakukan amal-amal yang terbaik, kemudian hatinya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya, ini adalah seorang hamba yang telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang hamba dia melakukan amal saleh, namun dia tidak ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari amalnya, ya, menerima daripada amalnya, maka sesungguhnya amal saleh yang dia lakukan itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Karena hamba ini dia telah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hamba ini dia telah ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk salah satu dari dosa yang besar. Ya, seseorang itu harus berbuat, ya, seseorang itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku itu menurut persangkaan hambaku terhadapku. Apabila dia berprasangka yang baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya. Namun apabila dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran keburukan kepadanya. Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari arba'atun yu'raduna 'ala Allah 'azza wa jalla fayamuru bihim ila an-nar fayaltafitu ahaduhum fayaqulu ay rabbi qad kuntu arju an in akhrajtani minha alla tu'idani fiha fayaqulu fala nu'iduka fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Muslim, sungguh telah keluar dari neraka 4 orang.
ada 4 orang yang keluar dari neraka. Lalu kemudian 4 orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memasukkan 4 orang ini kembali ke dalam neraka. Lalu kemudian salah satu di antara mereka itu memalingkan wajahnya. Lalu kemudian dia berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, sungguh aku telah berharap kepadamu. Jika engkau mengeluarkan aku dari neraka, bahwa engkau tidak akan mengembalikan aku kembali ke dalam neraka." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala nu'iduka fiha." Kami tidak akan mengembalikan engkau ke dalam neraka. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Sungguh satu orang ini, satu dari ke-4 orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sedangkan teman-temannya yang lainnya itu dikembalikan ke dalam neraka disebabkan karena satu orang ini yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka karena dia berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, sungguh aku telah berharap kepadamu, jika engkau keluarkan aku dari neraka, bahwasannya engkau tidak akan mengembalikan aku ke dalam neraka lagi." Allah selamatkan satu orang ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena dia berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan muncul ke dalam diri kita jika kita tidak melakukan amal-amal yang saleh. Oleh karenanya persangkaan ini adalah menurut amal kita. Kalau amal kita adalah amal yang baik, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita, maka yang ada di dalam hati kita adalah persangkaan yang baik kepada Allah. Namun apabila yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari tauhid, melakukan kesyirikan, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perkara-perkara yang bid'ah, itu tidak akan pernah muncul di dalam hati kita persangkaan yang baik kepada Allah. Yang ada di dalam hati kita adalah persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dia mengatakan bahwasannya dia telah berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia termasuk dari kalangan orang-orang yang telah tertipu. Persangkaan yang baik, harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada 3 perkara. Harus ada kecintaan kita kepada Allah, kecintaan yang membuat kita rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus ada rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 perkara ini, cinta kepada Allah, berharap terhadap rahmat Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, ini harus menghiasi seluruh ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang bisa mewujudkan persangkaan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah hendaknya kita selalu memikirkan begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kasih sayang Allah SWT adalah kasih sayang yang tak terbatas. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemaslahatan kita hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika satu dari hambanya itu kehilangan derajat yang tinggi kelak pada hari kiamat. Allah tidak ridha apabila seorang hambanya itu kehilangan derajat yang tinggi kelak pada hari kiamat. Maka karenanya apabila seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dia di dalam takdirnya bahwasannya dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amal salehnya itu tidak bisa mendongkrak, ya, tidak bisa mendongkrak dia sehingga dia bisa mencapai derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya musibah. Dengan musibah ini dia bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dengan kesabaran dia terhadap musibah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan kesempurnaan iman kita. Iman kita tidak akan pernah sempurna kecuali salah satunya adalah dengan prasangka yang baik kepada Allah. Dan baiknya keislaman seseorang adalah dengan persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu tanda daripada husnul khatimah, baiknya akhir kehidupan seseorang adalah ketika di akhir kehidupannya dia berbaik sangka kepada Allah. Dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Dan prasangka yang baik kepada Allah SWT ini tidak akan muncul ketika di saat-saat seseorang akan meninggal dunia, kecuali mereka yang selalu melakukan amal saleh. Maka karenanya kita dapati para ulama-ulama salaf kita, mereka itu adalah orang-orang yang suka menyembunyikan amal saleh mereka. Akan tetapi kita dapati mereka membeberkan amal saleh mereka itu ketika di saat-saat mereka akan meninggal dunia. Mereka ceritakan kepada anaknya, padahal amal tersebut itu sudah dia sembunyikan. Namun di akhir kehidupannya, menjelang kematiannya, dia beberkan amal salehnya itu. Dia sebutkan kepada anaknya, kepada temannya, sungguh aku telah menghatamkan Al-Quran ribuan kali. Ya, dia sebutkan amal-amal saleh dia. Ini tidak lain dan tidak bukan jemaah yang dimuliakan Allah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memunculkan husnudzan, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah maksudnya untuk riya. Ini adalah tujuannya adalah agar supaya mewujudkan persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah melakukan amal saleh yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal saleh yang telah dia lakukan. Ikhwani wa akhwati fillahi, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mendapati bahwasannya pada hati kita terdapat persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas persangkaan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila muncul persangkaan buruk, maka janganlah persangkaan buruk itu kita tujukan kepada Allah SWT. Namun persangkaan buruk itu hendaknya kita tujukan kepada diri kita. Karena sesungguhnya diri kita inilah sumber segala keburukan. Karena diri kita inilah sumber segala kesalahan. Dan diri kita ini adalah diri yang telah tertipu dengan kebodohan kita dan kezaliman kita. Karena sifat dasar dari manusia itu adalah jahil. Dan apabila kejahilan ada pada diri kita, maka kejahilan ini akan mengajak teman akrabnya. Dan teman akrab dari kejahilan itu adalah kezaliman. Maka karenanya orang-orang yang jahil terhadap sesuatu, mesti dia akan mendolimi sesuatu yang ia jahil terhadapnya. Apabila seseorang dia jahil terhadap tauhid, mesti pada dirinya dia akan mendolimi tauhid. Seseorang yang dia jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada pada dirinya yaitu kezaliman. Mesti ada pada dirinya yaitu memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah kenapa? Karena dia jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penyakit yang sangat berbahaya sekali adalah kejahilan. Ya. Karena kejahilan ini adalah merupakan sumber daripada segala keburukan. Disebabkan kejahilan, seseorang itu akan jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kebid'ahan, jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, apabila muncul persangkaan yang buruk pada diri kita, hendaknya persangkaan yang buruk ini janganlah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya kita tujukan kepada diri kita. Dan terakhir, untuk menutup daripada pengajian kita ini, ya, kami akan menyebutkan satu syair yang telah disebutkan oleh seorang ulama, di mana beliau menyebutkan di dalam syairnya, "Fala tadhunnanna bi rabbika dhanna saw." Janganlah engkau sekali-kali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha aula bil jamil. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih berhak menyandang seluruh kebaikan. Wala tadhunnanna bi nafsika qattu khairan. Dan janganlah engkau menganggap dirimu baik sedikit pun. Wa kaifa bidzalimin janna jahulin. Bagaimanakah keadaan seseorang yang zalim, yang gila, lagi jahil, bodoh. Wa qul ya nafsu ma'wa wa qila ya nafsu ma'wa kulli su'in. Dan dikatakan kepadanya, wahai jiwa, tempat segala keburukan. Ayurja al khairu min mayyitin bakhilin. Apakah bisa diharapkan kebaikan dari seseorang yang akan mati lagi bakhil? Wa dhunna bi nafsika su'a tajduha. Dan anggaplah buruk pada dirimu. Anggaplah buruk pada dirimu, maka engkau akan menemukannya. Kadzaka khairu wa khairaha kal mustahil. Begitulah kebaikan baginya adalah sepertinya adalah perkara yang mustahil. Wa ma bika min tuqa fiha wa khairin. Ketakwaan yang ada pada dirimu dan kebaikan yang ada pada dirimu, fatilka mawahibur rabbil jalil. Maka itu semuanya adalah pemberian Rabb Allah SWT yang maha mulia. Walaysa biha wala minha
walakin minar rahmani fashkur lillahi dalil. Dan sungguh ketakwaan dan kebaikan itu tidaklah bersama dirimu, akan tetapi itu semuanya adalah datangnya dari Ar-Rahman, dari Allah yang Maha Pemurah. Fashkur lid dalil, maka bersyukurlah engkau atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membuat engkau bertakwa dan membuat engkau berada di atas kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.